Hmm. Bukan kata Alkitab ya, kalau kata Alkitab wajib ya, kata bom-bom aja. Karena kan bom-bom itu di Alkitab tuh ada TNC-nya, term on condition. Iya, Syarat sebenarnya ada syaratnya dia. benci sama seseorang kita itu capek, capek. Jadi nggak ada ininya apa, nggak ada gunanya. Betul. Sampai Yang ada berbulan-bulan. nggak bisa tidur kita kan, kebencian itu kan. Apalagi sampai berbulan-bulan. Suatu tahun, Ya jangan satu dua tahun. tahun lah Pak Ion, karena dari tahun 2025 Iya, seingat saya bulan September sih. September apa, sebelum September apa tuh? Agustus. Shalom, shalom. Ya, salam Pak. Pak Ion, apa kabar? Saya ini yang suka masuk ke kamar Bu Sofi. Ya, apa tuh Itu, Pak? Bom-bom juga ya Pak? itu si RK digeruduk sama istrinya ya, videonya viral ya. Pak Itu Pak. Spiderman. Pak Spiderman Pak, penggemarnya si bom-bom juga. Saya mah dukung Ibu Sofiatul sama Edis TV. Hmm. Enggak. Enggak, bom enggak. Cuman Ibu Sofiatul sama Edis TV sama Bang Ion nih, teman saya. Itu saya lihat si RK videonya viral itu digeruduk sama bininya itu. Hmm. Duduk Pak di OTT. Iya ya, kok bisa OTT begitu ya. ya? Ya, Ih, OTT. bener-bener malu-maluin ya, maksudnya apologet beritain Alkitab di medsos, tapi kehidupannya kagak bener ya. Aduh, malu-maluin. Idih. Iya Pak. Kita sih namanya firman Tuhan ya. Tapi kan kita nggak tahu kelakuannya, sama seperti saya nih ya. Sama seperti saya. Jauh dari kata-kata sok suci lah ya, jauh ya. Jauh. Maksudnya begini, ketika kita membaca Alkitab, ayat Alkitab itu bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Gitu. Bener. Kadang-kadang kalau saya baca Alkitab terengah-engah, wah ini buat gue juga nih, gitu. Bener. Saya udah DM Pak Ion tuh, Pak Ion. Ngapain dia mengapain? Itu videonya si RK saya kirimin ke Pak Ion. Oh, linknya, oke. Tanya Pak, korbannya si bom-bom ini waktu teduh nih. Lanjut Pak Mereka Ion. lagi mau bikin acara ya, kayak penggabungan semua apologet Katolik sama Protestan, yang bikin acara si Timothy siapa gitu, di Komale Timothy siapa gitu. Jadi buat temanya apakah Yesus hamba Tuhan, apakah Tritunggal apa gitu. Ada mau bikin acara besar-besaran tuh, saya dengar. Iya. Gitu. Sampai segitunya ya sama Edis TV ya, sampai segitunya parah ya. Salam Romoni. Lanjut Pak, rekaman si bom-bom. Ya, kita ini ya, kita simak teman-teman. Teman-teman, sekali lagi saya nggak ada pernah kebencian kalau saya setel ini ya. Pembelajaran buat kita nih ya. Bagaimana menanggapi suatu permasalahan. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak juga akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian sabda Tuhan ya, firman Allah. Jadi teman-teman ya, kita tidak akan bisa diampuni dosa kita. Jadi saran saya untuk suami istri RK dengan Rosalina, kalian berdua dari bujang itu bersama-sama ya. Coba kita buka dalam Maleakhi 2, Wira.
Malaki 2, Minayong tolong baca Malaki 2 ayat 14 sampai 16. Benci perceraian. Ayat itu sih bom ya. Ini maksudnya berdampak nggak kepada kita. Ayat-ayat itu bukan hanya untuk dibacakan untuk pendengar, tapi kitanya bisa nggak nih jadi pelaku firman nih, sama kayak saya nih ya, ketika kasih ayat bisa nggak berdampak kepada kita. Punya fotonya. Nah, buat apaan Pak? Ya, Kalau Malaki 2 ya. Ayat 14 deh sampai 16. Malaki 2 ayat 14 sama 16. Aduh. Begini bunyinya. beginilah firman Dan Tuhan. kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ayat 14 ya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Nah ini tadi Pak Inhok, ini tadi Pak Inhok punya perkataan intinya ayatnya Bang. Oke? Haleluya, luar biasa. Ya, itu kan firman Tuhan sampai. Coba Wira kembali ke ayat 14, itu Pak Inhok punya jawaban tadi. Luar biasa. Di sini. Dan kamu bertanya, Dan kamu kenapa? bertanya. Itu, ya kan? Ini Iya. Tuhan sudah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Tuhan tuh maha tahu. Manusia semua akan jatuh, apapun itu dosanya dia lakukan. Tuhan tahu, makanya Tuhan apa? Dan kamu bertanya, Tuhan membenci perceraian. Kalau memang sudah terjadi, tidak usah cerai. Ya saling mengampuni. Karena kita masa mudanya itu ya. Ini firman Tuhan yang bilang, bukan saya teman-teman. Kita ampuni ya. Kalau kita tidak mengampuni, memang sakit. Kita dikecewakan itu memang sakit. Contoh tadi yang Jackson bilang di Yohanes 8. Coba deh, Yohanes 8 ayat yang ke 6 ya. Wajah perempuan berzina yang tadi siapa namanya? Pak Enoch dan Jackson bilang itu. Nah, di sini kan ya ayat 6 sampai selanjutnya tentang wanita yang berzina, ya kan? Dia berzina terus orang Yahudi mau melempar dia dengan batu kan? Betul nggak? Nah, di situ. Oke. Nah, Kita baca dari ayat yang ke sebelumnya. Dari sebelumnya ayat 4 Kawira. Coba. Ayat 3 coba. Ayat 3. Coba Mina baca dari ayat 3 Mina. Ya, sampai ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seseorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan."
Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Itu ya teman-teman ya. Ya biar tutup nanti kena ban. Ya jadi gitu abang. Tapi menurut pengakuan istrinya udah beberapa kali loh. Sudah sangat jelas ya teman-teman ya. Jelas, Tidak boleh ada betul, perceraian. Ya makanya teman-teman, kita menikah itu ada sumpah ya, baik duka maupun suka. Jadi duka itu bukan masalah tidak makan, minum saja, betul nggak bang Tok? Semuanya, sakit, kehidupan, karena memang Coba kalau istrinya begitu. Kalau istrinya begitu, udah cari lagi lah, ya. Istrinya begitu nih ya. Udahlah cari lagi lah teman-teman lah. Banyak kok yang lebih baik gitu. Lebih baik lah kalau istrinya misalnya begitu ya. Udah cari lagi lah. kehidupan kita ini ya karena kedagingan itu, jelas ada nafsu itu. Betul Pak Bombom. Ya. Jadi Ya saya mau makanya, ya, silakan abang. saya mau bersaksi ya. Saya punya adik ipar ya. Dia punya suami itu peminum dan suka dunia malam, berselingkuh lah. Gini ya. Makanya teman-teman ya. Saya sih betul-betul ya memuji perempuan-perempuan yang mengalami KDRT, perselingkuhan, atau lagi nggak dikasih uang jatah belanja, tidak dinafkahi. terus nggak pulang-pulang, main judi, main ini. Tapi perempuan itu kuat loh, gue bingung loh. Makanya dia bilang, pemikirannya itu datang dari mana sih? Itu coba kalau perempuan dibalik nih ya, istri tidak bisa melayani istri, nggak bisa begini, itu langsung dicerai, itu langsung kopi telat aja langsung banting kaca, banting gelas ya. Misalnya nih gue minta kopi nih, sayang bikinin kopi, bikin aja sendiri, udah langsung tuh ngamuk tuh. Buat karena istrinya takut. Iya itu ya, itu takut nggak bisa dikasih duit nih, nanti gue hidupnya gimana nih ya. Lalu anak-anak gimana ya, nggak tahu lah itu. Saya puji wanita-wanita ya. Yang jadi bingung begini, benci ya kelakuan suaminya, anak brojol terus teman-teman. Saya sudah mengalami beberapa tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ibu, anak ibu berapa? 4 Teman-teman kita lanjutin aja. Mana ya? Aduh, macet teman-teman. Bla bla bla. Perempuan-perempuan Pada saat ya, Pak. itu adik ipar saya datang pada saya, gimana Koko, suamiku begini. Saya bilang, kamu harus bersabar. Kamu sudah menerima sakramen pernikahan ya. Kamu sudah memutuskan dia suamimu, apalagi kamu sudah mengenal dia ya, satu kuliah ya, satu alma mater, terus kalian putuskan menikah dan sudah punya 3 anak waktu itu ya, sekarang 4 anak. Sebenarnya sabar, doakan dia, nasihati dia. Adakah dia KDRT sama kamu? Oh tidak, ya kalau dia KDRT laporkan polisi. Kalau dia belum KDRT doakan dia. Ya, tapi saya juga nasihati dia ya bagaimana kamu hidup sebagai seorang Kristen yang benar. Tapi dia masih jalankan terus, Pak Bombom. Ya, pada saat dia dapat uang begitu gampang, ya dia saat dia mencari proyek, ya
Dia itu di bagian desain interior. Dia desain interior dia punya hidup ya. Ya, jadi dia kadang-kadang entertain di dunia malam apa supaya dapat proyek apa semua, tapi dia terlibat di situ. Saya bilang sama adik ipar saya, kamu bersabar, doakan dia. Nah, sekarang dia udah punya 4 anak. Dia sudah menikah di usia 24 tahun. Ya, anak-anaknya semua 2 sudah jadi sarjana, 2 masih dalam pendidikan kuliah dan SMA. Nah, sekarang suaminya juga seperti kita Pak Bomom. Maksudnya sudah tidak seperti lincah-lincah sama libido kayak dulu lah. Ya, jadi kita itu sudah di masa-masa sisa-sisa. Akhirnya suaminya datang sama saya. Dia bilang, Koko, terima kasih nasihatmu, terima kasih kamu sudah jaga keluargaku. Terima kasih, saya sekarang menyadari saya punya istri yang begitu baik, begitu sayang saya, Tuhan kasih saya, hanya saya yang tidak tahu diri. Dia bertobat, dia menangis, dia mengaku dosa ya, dia sakramen pengakuan dosa ya, sakramen tobat ke Romo. Dia menangis. Dia dikasih karunia sama Tuhan, punya istri yang begitu baik, anak 4 yang begitu bertalenta, luar biasa. Dia menangis, dia bertobat. Saya bilang, tidak ada kata terlambat buat Tuhan. Tuhan itu menganggap kita semua berharga. Tidak ada Tuhan mau kita tidak selamat. Dia menangis, dia peluk saya, dia cium tangan saya. Saya bilang, jangan cium tangan saya bukan kadrun. Nah, saya bilang, ya, saya bilang, ya peluk ya, ada peluk, dia cium saya, itu adik ipar saya. Terima kasih Koko. Saya bilang, iya, kita itu manusia tidak luput dari dosa. Kita itu lemah dalam daging dan darah. Tapi selalu ingat, kita punya roh itu kuat asal kita bersatu dengan Roh Kudus. Ya Koko, mulai sekarang kamu bertobat, kembali ke jalan benar, hargai apa yang Tuhan berikan kepada kamu, memberikan kamu istri yang begitu baik, begitu cinta, kamu anak-anak yang begitu luar biasa. Inilah teman-teman, makanya kenapa ya Julan, lo ngapain Julan? Julan ngapain? Silakan Julan, silakan, apa yang mau disampaikan? Di kamar mandi lu. Ya silakan, apa yang mau disampaikan? Silakan Gemma. Ya, memang sih semalam itu di tempatnya Pak Bombo memang ramai sekali ya. Memang ya yang saya lihat yang typing itu ya memang ya karena melihat kasusnya Eka kan ya, dan juga ya teman-teman Pak Bom yang di atas pun ya mengajak untuk jangan menghakimi, memaafkan kan gitu. Ya sebenarnya sih bagus ya, apalagi dengan ayat-ayat tadi yang disampaikan, jangan menghakimi gitu kan. Tetapi kita lihat ya begini, ada bahaya juga jika seseorang itu terlalu rajin menyampaikan firman Tuhan untuk orang lain, tetapi lupa menerapkan kepada dirinya sendiri itu loh. Karena Tuhan Yesus itu berkata begini, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Dan Rasul Paulus pun mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang pertama, firman Tuhan itu ditujukan itu untuk diri kita sendiri. Seperti tadi yang Bang Ion bilang tadi. Setelah kita bertobat dan berusaha melakukannya, baru kita dapat menolong orang lain dengan ayat-ayat firman Tuhan. Jangan memakai firman Tuhan itu hanya untuk mengoreksi orang lain,
tetapi tidak mau dikoreksi oleh firman itu sendiri. Kalau dia merasa memang orang yang dipakai Tuhan, tetaplah hidup dalam pertobatan dan ketaatan. Jadi sebelum bertanya, sebelum bertanya, siapakah yang perlu mendengar firman ini? Ya, tanyakanlah dahulu apa yang Tuhan sedang katakan kepada saya melalui firman ini. Karena firman Tuhan ini bukan hanya pedang untuk menegur orang lain, tetapi juga cermin untuk melihat keadaan hati kita sendiri. Kita udah benar atau tidak, itu. Makanya kita bisa lihat situasi yang terjadi saat ini. Mengaku dirinya apologet, mengabarkan firman Tuhan berjam-jam, tetapi kehidupannya bagaimana? Seperti RK yang sudah kena ketangkep basah seperti ini. Kayak Pak Bom Bom tadi, manis memberikan ayat-ayat Alkitab, manis menerangkan ayat-ayat Alkitab, tapi dia tidak sadar apa yang telah dia lakukan buat saudara-saudaranya sendiri, gitu loh. Ya, jadi ya buat teman-teman juga, kita termasuk saya pribadi pun sama, itu pun menjadi koreksi diri juga buat diri saya. Oleh sebab itu teman-teman juga yang di bawah dan juga yang mendengarkan Komal ini, jangan terlalu terbuai ya dengan orang yang terlihatnya di Komal terlihat secara rohani. Wah, ini rohani banget. Ya, ingat, ini sosial media tidak 100% nyata. Jangan terlalu terbuai dengan kata-kata manis seorang yang terlihat rohani di dalam sebuah Komal juga. Tapi maulah kita rajin melihat apa? Kita menyelidiki kira-kira orang ini bagaimana, benar atau tidak. Dan sering itu saya analogikan kepada diri saya sendiri. Mungkin kalian melihat saya di Komal, saya berbicara tentang firman Tuhan, saya pun terlihat rohani. Tetapi apakah kalian tahu bagaimana kehidupan saya di luar? Itu loh. Ya, jadi dari buahnya lah kamu tahu. Karena pohon yang baik pasti berbuah baik. Ya, jadi pohon dikenal dari buahnya. Oke, itu saja dari saya, Bang. Lanjut, Bang. Oke, luar biasa, Gemah. Luar biasa ya. Luar biasa. Kalau baca Alkitab, memberi Alkitab sih gampang sekali. Tapi apakah kita ketika baca kita ketawa-ketawa gitu ya? Ini misalkan di si Gema nih ayat Alkitab tuh, rasain lo Gema, itu ayatnya tuh enaknya. Padahal ayat itu merujuk kepada kita juga. Ada mikir gak sih ya teman-teman ya? Kamu menghafal semua ayat Alkitab, kamu paham semua ayat Alkitab, tapi bisa nggak menjadi pelaku firman? Tetangga pinjem gayung aja lo nggak kasih. Yon, pinjem gayung dong Yon. Ini contoh ya, ini contoh nih teman-teman. Yon, pinjem gayung Yon. Ya, saya gayungnya ada 3, tapi saya saking empatnya sama orang itu. Aduh, gayung gue pakai nih mau mandi nih. Gayung ada 3, kita nggak kasih. Pelaku firman nggak? Kagak. Ini ada Pak Pendeta nih, silakan Pak Pendeta. Iya, bagi-bagi semuanya, bagi. Salam Pak, salam Pak. Shalom semuanya. Ya, kalau saya sih gini loh, makanya di TikTok ini kan sebetulnya kita nggak mengenal mereka secara utuh ya, dalam artian kita cuma mengenal dari suara dan mungkin ada yang beberapa yang on cam. Jadi
apakah kehidupannya itu sesuai dengan apa yang disampaikan apa enggak, kita nggak tahu gitu. Makanya sebenarnya kalau kita mengacunya kepada mereka-mereka ini, ya sebenarnya salah besar. Makanya kembali lagi sebenarnya saya pengen ngajak teman-teman semuanya gini loh, kita nggak bisa mengidolakan seseorang ya, entah itu karena mungkin kita kagum dengan apa kata-katanya yang manis dan kata-katanya seolah-olah dalam tanda kutip mungkin bicara tentang kebenaran, tapi sebenarnya gini, makanya kalau tokoh apa sentralitas dalam kehidupan kita ini bukan Yesus, itu susah. Jadi kalau kita geser dengan apa apologet atau orang yang mengaku dirinya apologet, ya kan, kita ganti sentralitas hidup kita, iman kita itu bergantung kepada seseorang, itu susah gitu loh. Karena apa? Ketika orang itu berbuat salah, ketika orang itu nggak sesuai hidupnya dengan kebenaran, kita akan kecewa gitu loh. Tapi beda jauh kalau sentralitas hidup kita secara rohani juga kita tertuju kepada Yesus, kita nggak akan pernah kecewa karena dia sudah memberikan teladan 3,5 tahun yang lalu 3,5 tahun selama dia ada di dunia ini, dan teladannya buat saya teladan yang luar biasa. Makanya kalau kita bicara tentang firman yang hidup adalah firman yang benar-benar bukan cuma kita bisa ucapkan, bisa kita sampaikan di koma-koma, tetapi bagaimana kita menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu jauh lebih penting. Makanya saya selalu ngomong bahwa coba deh teman-teman pikirkan ya, ketika nanti kalian meninggal, apa sih yang orang lain tulis di batu nisanmu? Apakah sesuatu yang jelek ataukah sesuatu yang benar-benar sesuatu yang berkenan kepada Allah? Itu yang harus kita pikirkan mulai sekarang itu. Jadi jangan pernah yang namanya kita cari popularitas, cari followers, cari pengikut supaya kita diagung-agungkan. Karena firman Tuhan sendiri ngomong kalau kamu ingin jadi yang tertinggi, ya harus jadi yang paling rendah gitu loh. Artinya kita harus melayani. Kalau kita bicara melayani itu bukan bicara siapa kita, enggak. Bagaimana kita bisa menjadi teladan dan melayani orang-orang, itu yang harusnya kita sama-sama sadar dan kita sama-sama mengerti. Nah, ya kadang kalau kita melihat orangnya, apalagi orang yang mengaku dirinya klaim secara pribadi bahwa dirinya ini apologet. Nah, ini sebenarnya bebannya cukup berat, apalagi kalau dia mengklaim dirinya sebagai apologet, mengklaim dirinya juga sebagai pendeta, itu tambah berat lagi. Karena apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan itu menjadi sorotan banyak orang. Dia menjadi sentralitas nih. Orang akan melihat, benar nggak dia ini apologet, benar nggak dia ini hamba Tuhan atau pendeta, benar nggak gitu loh. Jadi orang akan lihat tuh dari mana, dari ucapannya, ya kan, dari tingkah lakunya. Orang akan melihat. Jadi ketika orang ngomong soal dia, apa yang dibicarakan tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat itu nggak sesuai dengan apa yang dibicarakan, ya jangan marah. Karena ketika kita mengklaim diri kita sebagai seorang apologet, ketika kita mengklaim diri kita sebagai seorang pendeta, orang pasti akan melihat kita apakah sinkron ini perkataannya dengan tingkah hidupnya. Nah, jangan marah kalau akhirnya ada orang yang mengkoreksi diri kita, karena ya itulah. Kalau kita kembali lagi seorang hamba itu ya rela, mau diinjek-injek, mau diapain pun juga rela. Karena ya itu, kita firman Tuhan dalam Amsal pun ngomongin apa sih? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nggak ada masalah sebetulnya. Tapi ya yang jadi masalah ketika seseorang itu jadinya bukan membahas soal ajarannya, tapi membahas soal pribadinya. Ini yang mungkin kita sama-sama koreksi ya. Sebagai manusia kita nggak perlulah membahas pribadi seseorang gitu. Karena satu, kita ini bukan Tuhan, yang berhak menghakimi ya Tuhan gitu. Jadi kita nggak berhak menghakimi sesama kita. Apalagi menyesatkan orang lain karena beda pandangan, beda pengajaran. Ya udah, kalau memang dia nggak sesuai dengan apa yang kita pelajari, yang kita yakini, ya udah, nggak perlu sampai kata-kata kotor, kata-kata yang nggak sepantasnya keluar dari mulut kita. Itu aja sih.
Mantap Pak, terima kasih Pak. Wah, wejangannya mantap ini teman-teman. Jadi teman-teman ya, secara khusus hostnya tidak ada pernah membenci siapa-siapa. Kalau saya sih nothing tulus ya teman-teman ya. Kita bisa mengenali apa ya, yang tadi Gema bilang ya, Pak Pendeta bilang, karakter seseorang ya, ketika menyampaikan firman Tuhan kepada yang lain. Di satu sisi, ampunilah ya orang lain jika ada sesuatu di dalam hatimu di kelompok yang lain, tetapi di kelompok yang satu lagi ayatnya berbeda. Ayatnya berbeda. Nah ini yang menjadi apa sih, kalau saya mau bilang cocok logi ya. Kalau sama orang yang kita nggak suka, ayatnya ini. Yang suka berkumpul sama ini, ayatnya ini. Ayat itu untuk semua. Markus 11 ayat 25 dan 26. Jadi kalau lo ngampuni si temennya, ya ampuni yang lain juga. Ini termasuk saya nih, kalau saya kan terus terang teman-teman ya, nothing tulus saya ya. Maksudnya nothing tulus itu enggak apa ya, enggak inilah ya, enggak ada sesuatu yang dicari, artinya motivasinya enggak ya gitu. Tetapi kita lihat konteks-konteksnya apa, kita lihat apa sih ininya tuh ya. Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Tapi ya, Ion jangan terlalu apa, kagak, gue sih sesuai ini aja ya. Kalian kan bisa tahu ya, teman-teman tiap hari live ya, jangan terlalu menilai. Nggak menilai, ini yang kadang-kadang nih ya, kadang-kadang Duran naik, coba Duran pertanggungjawabkan ceritanya, coba lihat. Ayo silakan naik Duran, silakan naik. Gak mau, gue bingung udah. Nonton aja lah Duran ya. Nonton aja. Oke. Nah, baru naik. Silakan Duran. Silakan. Siapa yang menilai siapa coba? Oh, salah semua dulu di bagian ini. Kalau kita komentar lain dia selalu di kick. Silakan. Begini Bang Ion, kita bersifat netral aja. Kan untuk menilai seseorang kan, kita kan sudah orang tua, udah tua kita ya. Orang kan masing-masing punya pribadi. Dalam arti begini Pak Ion, orang yang membawakan firman itu kan masing-masing punya pribadi yang beda-beda, karakter yang beda. Ada yang lembut, ada yang keras ya, tapi itulah kita yang bisa menilai kan. Oh ini firmannya ini, orangnya keras tapi dia bawakan firman begini, orangnya lembut dia bawakan firman begini. Begitu aja, firmannya aja yang kita lihat ya, yang dia bawakan toh. Kalau kita mau lihat karakternya orang pendeta aja di gereja kan juga masih banyak yang ini. Kalau kita lihat ya, oknum-oknum pendeta ya, kalau mau bawakan firman kan jemaat kadang pulang, aduh, pendeta tadi bawa firman begini, apakah dia juga begitu, kan begitu. Tapi itu kan di dalam kita mengungkapkan kan di rumah, tapi kalau di media sosial kan beda. Seolah-olah kita mau mengajak orang untuk mengikuti kita punya pendapat, kan begitu. Enggak, poinnya Pak, poinnya gimana kita? Poinnya begini aja, betul. Ya janganlah terlalu dikomentari kalau orang, supaya ini kan itu beredakan ini Ion. Ini kan selalu ada kubu 1, kubu 2. Ya kita netral-netral saja. Begitu. Jadi supaya firman ini kan sekarang saya lihat ini saya kan pertama masuk TikTok itu masuk semua room baik. Oh nenes ke apa semua, saya masuk ke semua. Iya. Saya tidak menyalahkan mereka. Itulah dia punya keyakinan. Pak, Pak inilah
Kita netral-netral aja. Bapak netral nggak sama saya? Iya netral sama Bang Ian. Kan selalu mengkik kalau kita Netral. komentar. Barusan bapak apaan sih? Gimana? Mak, gini makanya inilah ya yang Enggak begini ya. Akun saya saja itu diblokir. sabar, Pak, Aduh. sabar. Aduh, sabar. Sabar. Saya tidak ada, tidak membenci orang, hanya saya bilang gini, aduh kenapa ini pada bertengkar semua ini. Kubu-kubuan, aduh. Saling menyerang satu. Enggak, awalnya itu ya ada kelompok ini satu ya sebagai pemerhati. Awalnya saya dengar bagus dulu, pertama mau dibentuk. Saya bilang ya bagus itu, tapi kan ke belakang-belakang begini, aduh, saling menjatuhkan. Jadi orang pada a priori semua melihat semua itu. Ya di kubu sebelah juga begitu kan, saling membalas. Itu kan kita melihat ya kita sebagai pendengar aja, aduh, apa mau didapat kalau dari begitu semua? Oke, Pak. Aduhan. Iya silakan silakan. Tadi Bapak bilang netral-netral aja. Betul nggak? Ah? Betul nggak? Iya betul, saya mau masuk semua room kok. Tapi kan masa saya masuk di roomnya kan, baru di bawah aja saya sudah diblokir. Oh ini Bapak karena kita ya. dilihat hadir di room orang lain, kan begitu. Dosa. Kenapa saya nggak dikasih ngomong sih, Pak? Saya Ayo silakan, hostnya. silakan. Bapak netral-netral aja, betul? Iya, saya berusaha untuk netral. Ya, jawab aja betul gitu. Ya. Jangan. Ya betul. Bapak netral nggak sama saya? Iya betul, saya netral sama awal kita kan bagus tuh masuk di roomnya ngobrol-ngobrol. Dosa, gue sih bingung. Kalau model-model begini ya, gue kata juga apa ya? Enggak, begini ya, jangan dinilai. Udah, Pak. Kenapa sih saya ngomong satu kata, Bapak berkata-kata panjang? Maksud saya begini, Bapak narasi tadi netral-netral aja. Tetapi ketika Bapak sama saya, jangan terlalu menilai orang lain. Netral apa enggak? Ya memang lah, pasti diturunin lah ya. Gini teman-teman, kita harus pertanggungjawabkan ya ketika kita ngechat sesuatu. Ya, itu kita ini pertanggungjawabkan apa yang dinarasikan. Tadi katanya netral, sama Ion netral, tapi begitu lihat chatannya kayaknya apa ya, bukannya memojokkan ya, ketidaknetralan gitu. Kalau orang netral itu artinya masa bodoh, lo mau gimana kayak begitu. Ya pasti diturunin lah yang begitu-gituan ya. Lama nggak lihat Bang Yon, kakak aja kali. Ini udah saya bilang teman-teman, kita memahami ya sesuatu tuh harus objektif gitu. Paniko. Ini kita ada dua pendeta nih, yang satu belum bergelar, yang satu sudah bergelar nih. Silakan Paniko, apa yang mau disampaikan Paniko? Paniko. Tadi teman-teman kagak denger sih ya yang tadi barusan. Supaya kita dapat memahami apa sih ya permasalahan, lalu kita membawa ayat Alkitab. Ketika kita membawa Alkitab, itu bukan merujuk kepada yang kita kasih ayat Alkitab, merujuk sama kita juga. Yang tadi dibacain, ampunilah ya kesalahan orang lain jika ada sesuatu dalam hatimu. Mereka mengampuni orang lain nggak? Mereka mengampuni nggak?
Kalau saya sih mengampuni ya, makanya saya nothing tuh. Gitu. Walaupun yang tadi saya turunin ya, ketika saya turunin saya bukannya benci. Silakan. Nah ini ada salah satu lagi pendeta nih. Silakan Bu Pendeta. Salam, selamat pagi. Salam, selamat pagi. Shalom, shalom, shalom. Ini saya baru buka nih apa yang mau disampaikan gitu. Pak Bu. Oh belum tahu ya. Oke kita putar dulu deh ya teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Kita berbakti sama kamu. Nah iya Koko ya. Ya begitu saja. Akhirnya mereka sekarang ya puji Tuhan, Pak Bom. Mereka di jalan Tuhan. Puji Tuhan anak-anaknya berhasil. Ada yang jadi dokter gigi, ada yang menjadi sarjana IT, apa semua ya. Ada 2 masih di satu bangku kuliah, satu di SMA. Ya, ya puji Tuhan ya. Maksudnya mereka terhindar dari perceraian ya. Saya nggak punya andil banyak, hanya saya berdoa Tuhan persatukan mereka ya, sebab saya juga orang lemah, tidak tertutup dari aib dan dosa. Ya lanjut Pak Bomong. Aku bersuara sedikit ya. Ya. Bersuara untuk kalian-kalian di kolom chat ini adalah orang-orang yang saya rasa lebih cepat mengetik ketimbang untuk berpikir, lebih cepat untuk berbicara ketimbang untuk memperlihatkan diri kalian adalah orang manusia yang nyata ya. Betul-betul manusia. Yesus katakan seperti ini. Matius 23 ayat 3. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Yesus katakan, Farisi itu mengajarkan segala sesuatu karena apa? Ayat 2-nya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Soal ajaran kekatolikan itu tidak disamakan dengan perbuatan manusia. Jikalau ada beberapa oknum yang melakukan kesalahan, jangan kau samakan dengan ajaran gerejanya. Itu 2 hal yang berbeda. Sama seperti para Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Mereka mengajarkan karena mereka yang menduduki kursi Musa, yang diberikan rahmat tabisan sebagai rabi dan imam yang mengajarkan tentang ajaran mengenai Allah di Perjanjian Lama. Tetapi apakah Yesus mengatakan jangan dengarkan ajaran mereka? Tidak. Dengarkan ajarannya tetapi tidak lihat dari perbuatan mereka. Dan kesalahan kalian adalah begini. Kalian itu sama-sama dengan pemikirannya itu sama seperti sebelah. Selangkangan setiap hari. Jadi kalau sudah bahas selangkangan, kalian tuh nomor 1 datang, gercep banget langsung 8.000 kalian nonton. Ketahuan sekali, betul kata statistik ya. Data statistik dunia mengatakan Indonesia ini hampir 80%-annya itu adalah orang-orang yang pernah nonton film porno. Jadi makanya sangat wajar sekali ketika bahas tentang selangkangan mereka semua datang semua. Ya, film-film biru itu datang semua mereka. Kami di sini, kamu boleh cek berulang kali bahkan jikalau di relay sama para herder ataupun dari Islam, ya, Komal ini, Pak Bom, Pak Inhok, Jackson, Timothy, Gen Kuru dan yang lainnya serta saya sendiri tidak ada yang membenarkan perselingkuhan. Telingamu pasang. Besok itu hari Kamis, kalian pergi ke THT. Pergi ke THT, korek telinganya. Bila perlu ganti telinga. Tidak ada dari kami di sini mengatakan perselingkuhan itu dibolehkan, tidak ada. Soal RK dan istrinya, kita doakan kalau kamu manusia dan kamu seorang Kristen, cukup kamu mengatakan begini, apapun yang dialami sama RK, kita doakan. Kita tidak tahu permasalahan yang sejatinya di belakang itu seperti apa. Kita berikan kekuatan bagi mereka berdua untuk menyelesaikan masalah masing-masing. Bukan bangga. Beda dengan yang kalian bilang herder itu di sebelah sana. Mereka justru bangga. Tidak ada penyelesaian di sana. Bahkan tidak ada dari mereka tuh kayak
Nanti dulu ya Yuli, nanti dulu Yuli, jangan dulu live ya. Kasihan, kamu tuh sudah melakukan ini. Kamu terang-terangan selingkuh dengan si Ugo. Begitu. Padahal kamu ada suami, begitu kan? Harusnya seperti itu. Kami di sini. Sismina, ya, izinkan kakak bicara ya. Ya. Ya susah lah ya kalau nggak sepaham ya. Ya dalam Kristen Katolik ya, kita percaya ada dosa besar, dosa sedang, dosa kecil. Begitu juga ada dosa maut, mendatangkan maut. Jadi ada dosa kecil, dosa sedang, dosa besar, dosa mendatangkan maut. Dosa tidak sama di dalam Katolik. Begitu juga amalmu ya. Ya, ada juga yang kecil, sedang, besar, dan yang luar biasa super. Tidak sama, kalau dalam Kristen Katolik tidak sama amalmu sama dosamu. Jadi pada saat kamu menyamakan itu dosa dan amalmu itu sama, kalau dalam Katolik tidak sama. Jadi jangan menghakimi saudara-saudarimu, sebab belum tentu kamu itu lebih mulia dibanding saudara-saudarimu. Belum tentu. Ya seorang pesundal aja yang dihadapkan sama Tuhan Yesus, seperti yang Pak Bomom bilang, tidak ada satu orang pun ahli Taurat, Farisi, Saduki yang menghakimi. Mereka itu orang-orang religius loh. Kenapa mereka tidak menghakimi? Mereka juga punya aib dan dosa. Sebab Yesus berkata dengan otoritas sebagai anak Allah, firman Allah. Kalian punya dosa enggak? Punya aib enggak? Berani enggak kalian judge dia, hakimi dia? Enggak ada yang berani. Semua pergi. Nah, pada saat mereka pergi, Tuhan Yesus tanya, ada yang menghakimi kamu? Enggak ada, Tuhan. Ya, pergilah, pulanglah, jangan berdosa lagi, bertobatlah. Ya, jadi kita ini manusia ya, jangan menyerah. Kita ini jatuh bangun, tapi jangan menyerah sampai Tuhan panggil kita. Jangan menyerah. Kita itu berharga di mata Tuhan. Lanjut, ya Sismina. Ya, aku mau merespon yang di bawah. Bang Elang turunkan dulu. Ini di sini lagi nggak bahas tentang Protestan Katolik. Saya lagi tegas di sini. Kita lagi nggak bahas tentang permasalahan Katolik dan Protestan di sini. Kita sedang membahas tentang permasalahan yang lagi urgensi di sini. Brigita, masalahnya si Arka bukannya bertobat malah membela diri. Parah. Bukan urusanmu dan bukan urusan saya. Dan bukan urusan kita semua di sini. Yuli urusan lo. Yang saya bilang ini, giliran Yuli jadi urusan lo. Ini yang saya bilang teman-teman ya. Urusan bukan mau RK pembelaan ke, mau RK begini, bukan urusan kita. Lalu Yuli lo urusan. Gimana Pak Pendeta? Pak Pendeta Kim? Gimana? Kayaknya gini loh, apa ya? Jadi blunder gitu loh. Blundernya ya kalau dikatakan bukan urusan kita, ngapain kita ngomongin seseorang apa orang itu gitu loh. Jadi ya kalau memang bukan urusan kita nggak perlu diomongin ya. Jadi tapi menurut saya gini loh teman-teman, saya nggak tahu juga ya. Aduh, ngomongnya juga susah juga karena kalau teman-teman lihat kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah 2 hari yang lalu pagi-pagi itu pagi-pagi kalau ada yang lihat Bom diskusi sama siapa si Mikana itu di roomnya Jeff siapa itu? Oh, di mana Jeff tuh? siapa saya lupa. Iya, Pak. Pagi-pagi kemarin 2 hari yang lalu. Jadi yang saya sesalkan gini loh, ketika si Mikana tanya sama Bom ya kan tentang pronunciation, dia bukain di Bible Hub ya tentang waktu itu tentang YTVV sih. Ya, dia dibukain apa Bible Hub-nya. Ya yang saya sesalkan kadang gitu sih. Apa ya? Jadi
dia diskusinya sama Mikana, tapi begitu dia nggak bisa menjawab, dia sesatin orang, narik orang lain gitu. Ini sama nih kayak Edis. Jadi saya kadang-kadang bingung nih, orang ini kenapa? Maksudnya kalau mau diskusi dengan satu orang ya nggak usah bawa-bawa orang lain. Artinya ketika kita sedang berdiskusi head to head dengan orang yang kita ajak diskusi, ya nggak perlu menarik orang lain untuk masuk ke dalam perdiskusian mereka gitu loh. Itu yang saya sesalkan sebetulnya. Mungkin kalau teman-teman yang kemarin nonton harusnya tahu sih ya. Jadi kebetulan saya di bawah, sebenarnya saya mau naik itu, cuma karena saya lihat wah ini satu Mikana dikeroyok 3 orang cowok itu pada waktu itu. Jadi tetapi intinya seperti ini sih, kalau memang kita nggak sependapat dengan pengajaran seseorang, ya bantah pengajarannya gitu loh, tapi dengan data yang sama-sama akurat gitu. Jadi jangan ketika ditanya dia nggak bisa jawab, dia akhirnya menyesatkan orang itu dan menarik orang lain masuk ke dalam perdiskusian mereka. Dia bilang sama seperti Edis, itu yang sebenarnya yang kurang tepat gitu. Jadi kalau mau diskusi ya antar mereka berdua ya silahkan gitu loh. Kita senang mendengarnya, kita mau lihat nih kemampuannya sampai sejauh mana kan gitu. Tinggal dibuktikan. Tapi artinya ketika nggak bisa menjawab, jangan dong. Maksudnya tarik orang lain masuk ke dalam perdiskusian mereka, itu kan nggak fair jadinya. Ya kan, jadi akhirnya diskusinya kita nggak dapat poinnya itu karena nggak bisa jawab, ya kan, menyesatkan orang, oh ini kamu ini sesat nih, sama seperti Edis, ya kan, nggak gitu ceritanya. Kalau memang sesat segala macam, tunjukin buktinya, ini loh dasarnya kamu dikatakan sesat seperti ini. Jadi ya orang lain juga lawan diskusinya juga akhirnya mengerti dan memahami, oh ternyata yang saya pahami dengan yang dia pahami nggak sama gitu loh. Jangan sampai kita akhirnya menarik orang lain masuk ke putaran diskusi mereka. Itu yang menurutku kurang tepat sih. Kalau mungkin teman-teman yang nonton dan lihat 2 hari yang kemarin kalau nggak salah, pagi-pagi saya masih inget tuh, pagi-pagi saya lihat kok kayak gitu cara diskusinya, itu yang saya sayangkan sih. Itu aja. Si RK kan waktu itu sempet ngobrol di TikTok sama apologet Katolik lainnya, katanya dia mau nyamperin Mel Atok dan mau tanya Mel Atok kira-kira berani nggak mengomentari ajarannya Edis TV. Intinya si RK ini kalau saya lihat ya. Pak Kim, lanjut aja dulu Pak Kim. Ya ke belakang dulu gitu. Gema tolong lanjut Mas. Silakan Pak. Iya kalau saya lihat kayaknya si RK ini lagi pengen cari temen deh buat musuhin Edis TV kayaknya kalau saya lihat. Kalau kita lihat gini loh, apapun itu ya sebenarnya gini, makanya berkali-kali sebetulnya saya mau mengingatkan untuk setiap orang yang mengaku dirinya apologet, ya kan. Kalau teman-teman ini mereka yang berselisih satu dengan yang mengaku dirinya apologet atau yang dilabelin orang-orang apologet, tolonglah gini loh. Kalau kita mau berdiskusi silakan berdiskusi, tapi jangan sampai gini loh. Ketika kita sedang berdiskusi dengan lawan diskusi kita menarik orang lain untuk masuk ke dalam perdiskusian mereka, kan nggak fair gitu loh. Orangnya itu nggak ada gitu loh. Orangnya nggak ada, tapi orangnya itu ditarik ke dalam pusaran diskusi mereka, itu nggak fair. Jadi kalau mau berdiskusi ya berdiskusilah dengan lawan diskusi kalian. Jadi pernyataannya sampaikan, demikian juga lawan diskusi kita juga bisa menyampaikan apa yang menjadi pernyataannya, kan fair kan. Jadi jangan sampai kita ini menarik narasi orang lain masuk ke dalam diskusi kita, itu yang nggak fair sebetulnya, karena orangnya nggak ada, mereka nggak bisa memberikan pertanggungjawaban juga kan, untuk apa gitu loh. Jadi lebih baik kalau mau berdiskusi ya topiknya ditentukan, ya kan, setelah itu ya tunjukkan, ya kan, secara data, secara semuanya, ya kan, argumennya, pernyataannya, ini loh didukung di dalam Alkitab contohnya, ya kan, ini ayatnya seperti ini, latar belakangnya seperti ini, kan.
terus memahaminya seperti ini kan lebih fair, lebih enak. Orang yang diajak diskusi juga lebih memahami, lebih paham juga. Yang nonton juga lebih enak juga, kan mendapatkan edukasi gratis gitu. Cuma yang jadi permasalahan ketika kita berdiskusi, kita menarik narasi orang atau menarik orang lain untuk masuk dalam perdiskusian kita yang notabene orang itu nggak ada di situ, itu yang nggak fair gitu. Jadi akhirnya apa ya, tuduhan palsu gitu loh. Kecuali orang itu ada di situ, ajak sekalian nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada ya tolonglah, maksudnya jangan seperti itu. Tunjukkanlah gini loh, tunjukkanlah dalam ilmu apologetika itu kan ya kita ada patronnya gitu. Jadi tunjukkanlah kalau memang kalian mau berapologetika, ya tunjukkanlah dengan norma-norma apologetika. Jangan pakai norma-norma dunia yang dalam tanda kutip barbar, yang nggak bisa mengontrol emosi, ya kan, pengendalian diri nggak ada, kata-kata kotor, kata-kata kasar yang keluar. Untuk apa gitu? Karena kalau kita benar-benar memahami pelajaran di sekolah teologi kan ada yang namanya pelajaran apologetika gitu. Jadi ya tolonglah gitu, kalau memang beberapa teman yang mengklaim bahwa dirinya pernah sekolah di teologi, ya pertontonkanlah, berikan pertunjukan yang baik kepada audiens supaya mereka juga bisa belajar juga gitu kan. Nggak ada masalah sebetulnya. Yang jadi masalah yaitu ketika perdiskusian kita melibatkan orang lain yang notabene orang itu nggak ada di dalam perdiskusian kita, itu nggak fair. Menurut saya itu aja sih. Silakan teman-teman. Bu Pendeta, Bu Sati Lasing. Terima kasih. Ya. Memang ya kita sadar ya, saat ini umatnya yang percaya, ya iman yang percaya kepada Tuhan Yesus sedang ditampi ya. Nah, terlebih yang menyampaikan firman Tuhan di media sosial, ya, walaupun dalam berbentuk dia menyadari bahwa dia menyampaikan firman itu, dirinya sendiri tidak melakukan gitu. Nah, tapi dia sangka ya dia bisa menutupi kefasikan itu ya. Jadi kalau kita menyampaikan firman Tuhan ya, seolah-olah Tuhan itu ya tidak melihat kebenaran di dalam hidupnya, dan dia memaksakan dia menyampaikan firman itu secara kedagingan, dan dia sangka bahwa suatu hari itu tidak terungkap ya. Jadi begitu terungkap, dia segala cara untuk menutupinya gitu. Dan itulah saat ini iman kita ini yang percaya ini kan sedang ditampi. Makanya setiap hari itu, setiap kita bangun tidur di ulangan itu ya, di ulangan 19 itu ya, pada hari ini kata Tuhan gitu ya, kuperhadapkan kepadamu langit, itu saksi, langit dan bumi, setiap kita bangun itu ya.